Inwokna. Jumpa dengan kami semua di sini bersama dengan para narasumber yang ada, di mana pada saat ini kita kedatangan narasumber yang sungguh luar biasa karena event hari ini adalah event yang luar biasa pula. Hari ini kita merayakan HUT PPNI yang ke-48. Oleh karena itu, Inwokna pun juga turut memeriahkan HUT PPNI kali ini, dan kita saat ini sudah berada di tengah-tengah lapangan Aperumkit tingkat 3 Manado. Di belakang kita bisa teman-teman lihat bahwa lagi aktivitas mahasiswa yang sementara baru selesai olahraga dan event-event yang dilaksanakan oleh Inwokna pada hari ini untuk memeriahkan HUT PPNI yang ke-48. Dan saat ini kami dari Inwokna mempersembahkan Intel Pro dengan satu tema yang sungguh menarik sekali dengan mengangkat tema UMKM dalam profesi sebagai wujud untuk mewujudkan tema PPNI, yaitu perawat bersama rakyat menuju bangsa sehat bebas dari COVID-19. Dan Inwokna pun juga membuat satu visi yang sungguh luar biasa teman-teman, yaitu saatnya memberikan pelayanan keperawatan berbasis kebutuhan kesehatan masyarakat terkini untuk membangun UMKM dalam profesi. Menarik bukan? Dan untuk itu saat ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh 3 narasumber yang sungguh luar biasa sekali dalam program Intel Pro kali ini. Dan ini adalah program yang perdana, dan harapan terbesar kami kiranya program ini juga bisa membawakan kemajuan dan juga satu dampak yang baik dan positif untuk pengembangan profesi kita dalam keperawatan. Nah, untuk itu langsung saja saya perkenalkan siapa saja narasumber kita. Yang pertama saya mau menyapa dulu narasumber kita, yaitu Dr. Bambang Setiawan, Magister Kesehatan. Halo dokter. Ya, beliau pagi dokter. Sehat ya dokter? Wajahnya Dr. Bambang ini selalu berseri-seri karena Dr. Bambang selalu dikelilingi oleh anak-anak muda yang penuh dengan jiwa muda. Makanya Dr. Bambang juga fresh ya. Dr. Bambang adalah Direktur Aperumkit tingkat 3 Manado, dan saat ini kita sudah berada di tengah-tengah lapangan kedua beliau dan dukungan sponsor dari Aperumkit tingkat 3 Manado. Narasumber yang kedua, saya mau menyapa juga di sini sudah hadir bersama-sama dengan kita Suwandi Luneto yang sudah hadir untuk memeriahkan acara Intalk Show. Beliau ini adalah Direktur Utama P3SU Pusat Pengembangan Perawat Sulawesi Utara. Halo Bapak. Iya, selamat pagi. Semangat terus ya Bapak. Semangat. Iya. Kami sangat senang sekali kehadiran Bapak di sini untuk bisa membawa informasi-informasi terkini tentang topik yang nanti akan kita bahas sebentar ya teman-teman. Dan tidak kalah pentingnya lagi, narasumber kita yang ketiga pasti teman-teman juga kenal semua bukan? Apalagi teman-teman profesi keperawatan. Kita sambut Nurse Joyke Lumatau Eskap. Dan selamat pagi Nurse Joyke. Iya. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Nurse Joyke Lumatau ini adalah Ketua DPD PPNI Kota Manado. Nah, teman-teman, untuk tidak membuang-buang waktu lagi, sesuai yang tadi sudah saya sampaikan, tema kita pada saat ini ialah tema untuk saatnya memberikan pelayanan keperawatan berbasis kebutuhan kesehatan masyarakat terkini untuk membangun UMKM profesi. Akan kita bahas satu persatu di sini bersama ketiga narasumber yang luar biasa sekali. Oke, mungkin langsung saja ya. Kita mulai, mungkin saya bertanya dulu kepada Dr. Bambang Setiawan. Kalau bicara soal UMKM, singkatannya ini UMKM ya, usaha mikro, kecil, menengah. Iya. Kalau kita mendengar sekilas, mungkin dalam bayangan kita, ini cuma bidangnya para ekonomi ya, para masyarakat-masyarakat yang bergelut dalam bidang ekonomi ya, tidak dalam bidang kesehatan ya. Kalau kita mah dalam bidang kesehatan khususnya keperawatan mungkin ya hanya sekilas tentang merawat pasien dan lain sebagainya. Tetapi teman-teman, berdasarkan dengan kebijakan maupun juga dukungan dari Presiden kita, Presiden Pak Joko Widodo, bahwa beliau menghimbau dan sangat menekankan kita sebagai masyarakat Indonesia tidak hanya mengandalkan knowledge kita untuk suatu kegiatan-kegiatan yang bekerja dalam sesuai dengan bidang profesi kita, tetapi kita harus punya kemampuan atau soft skill untuk mengembangkan
bidang kewirausahaan ya, atau dalam hal ini UMKM ya, UMKM. Jadi beliau sangat mendukung sekali. Nah, bagaimana kita arahkan UMKM itu ke dalam profesi kita, profesi kesehatan khususnya dalam bidang keperawatan. Begitu Dr. Bambang. Bagaimana sih pandangan Dr. Bambang selaku Direktur Akperumki tingkat 3 Manado sebagai penyelenggara pendidikan tentunya ya. Di sini bagaimana pandangan dokter? Apakah UMKM ini pentingkah kita kembangkan itu sejak dini, khususnya basicnya itu dari pendidikan? Iya, gimana pandangan Dokter Bambang? Oke, baik, terima kasih ya. Iya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun buat PPNI yang ke-8. Semoga jaya terus ya, berkembang, mengabdi kepada negara. Oke, sesuai dengan pertanyaan yang tadi, bahwa itu sangat penting, terutama kami di penyelenggara pendidikan, bahwa saya sudah memberikan masuk dalam kurikulum pendidikan tentang UMKM itu, di mana ada mata kuliah kewirausahaan. Nah, di situ kami melatih mahasiswa untuk bisa berkarya, jangan hanya untuk kita bekerja di rumah sakit, tapi bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat dan kita bisa memperkerjakan masyarakat. Jadi kita tidak serta-merta lulus kuliah bekerja di rumah sakit, ya seperti itu. Jadi memang kebijakan saya kepada bagian pendidikan, kita masukkan kurikulum kewirausahaan biar mereka bisa terbuka wawasan mereka untuk berusaha. Seperti itu. Luar biasa sekali ya pandangan dari seorang penyelenggara pendidikan ya, Dr. Bambang. Apakah Dr. Bambang juga sudah mulai mengambil langkah untuk bisa menerapkan bagaimana untuk mengembangkan UMKM ini bagi mahasiswa atau peserta didik di sini di Akperumki tingkat 3 Manado? Oke, jadi dari yang pertama kali bahwa kami sudah masukkan di kurikulum pendidikan mata kuliah kewirausahaan, dan implementasinya itu kami bekerja sama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Akperumki yang di sini. Jadi di sini mereka saya berikan keleluasaan kepada mereka untuk berkembang. Seperti contoh, kami sudah membuka klinik perawatan luka. Klinik perawatan luka bekerja sama dengan Inwokna. Nah, di situ mahasiswa, baru ada instruktur Inwokna, dan ada dokter yang bertanggung jawab di situ. Dan saya juga terlibat di situ untuk praktik tindakan untuk keperawatan luka. Dan selain itu kami juga ada seperti koperasi ya, koperasi mahasiswa, jadi mereka bisa berkreasi seperti apa untuk kebutuhan dari kemahasiswaan tersebut. Iya, luar biasa ya. Berarti Dr. Bambang di sini bukan hanya tadi saya dengar sudah memasukkan mata kuliah kewirausahaan itu ke dalam salah satu mata kuliah inti di dalam mata kuliah kurikulum Akperumki tingkat 3 Manado. Itu di semester berapa, Dok? Yes. Itu di tingkat 3. Di tingkat 3 semester 6. Oke. Semester 6. Iya. Dan langsung praktikumnya juga langsung diimplementasikan dalam sana Akperumki tingkat 3 Manado. Saya lihat di sini juga, ternyata di sini Sekretariat Inwokna juga didirikan di sini, ternyata punya satu tujuan juga ya, Dok. Iya, dalam rangka untuk bisa juga secara langsung membimbing anak-anak ini bagaimana membuka UMKM ini, ya, UMKM ini ketika mereka lulus ditamatkan dari institusi tempat mereka menimba ilmu. Dalam hal ini adalah di Akperumki tingkat 3 Manado. Tidak menutup kemungkinan juga mungkin sudah dikembangkan oleh pihak-pihak atau lembaga pendidikan yang lain, mungkin di yang ada di Sulawesi Utara ya, maupun di Indonesia. Kita menuju juga ke narasumber kedua, Pak Suwandi sudah tidak sabar, wah saya pengen ditanya juga nih, jangan hanya ke direktur dong. Siap. Iya, Pak Suwandi Luneto ya, selaku Direktur Utama pengembangan perawat surut ya. Bapak ini tentang mengembangkan bagaimana potensi perawat di Sulawesi Utara. Bagi Bapak, apakah UMKM dalam profesi ini mungkin sudah berdiri sejak kapan ya dimulai? Bagi kaum awam mungkin mereka merasa UMKM tidak disentuh oleh bidang keperawatan. Nah, kalau dari Bapak sendiri, mungkin
ini sudah lama tapi tidak dikenal dan terekspos mungkin secara maksimal atau gimana ya, bisa digambarkan sedikit oleh Bapak? Ya, terima kasih. Ya, sebelumnya selamat ulang tahun PPNI yang ke-8 ya. Karena ini momennya hari ini dan sungguh luar biasa saya diapit Pak Direktur ya Akperumkit yang selama ini tetap konsisten dengan pengembangan keperawatan, terutama untuk menyiapkan semua anak didiknya sesuai dengan pasar yang selalu tersedia. Kemudian ada Pak Joyce sebagai Ketua DPD Kota Manado. Iya. Jadi begini, pertama saya melihat atau mungkin kita melihat paradigma mahasiswa lulusan ataupun perawat-perawat yang ada di mana saja, bahwa ketika mereka lulus mereka kerja di rumah sakit, mereka kerja di rumah sakit pemerintah, puskesmas dan lain sebagainya. Tidak pernah terpikirkan bagaimana mengembangkan usaha. Betul sekali. Jadi mereka mau jadi anak buah. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Pak Dok Sadino, seorang pengusaha yang sangat tersohor di Jakarta atau bahkan di Indonesia, bahkan ranking internasional, mengatakan bahwa setinggi-tingginya pangkat Anda di satu perusahaan, Anda adalah anak buah. Anak buah. Tapi serendah-rendahnya usaha Anda, sekecil-kecil usaha Anda adalah bos. Artinya Anda yang mengatur. Nah, ini banyak yang belum mengambil kesempatan itu, sehingga salah satu adanya pusat pengembangan perawat, saya mengambil itu Pak. Saya mengambil kesempatan ini karena di pusat pengembangan perawat itu kita bukan cuma pendidikan pelatihan, ada di sana ada home care, di sana ada klinik, kemudian di sana ada konselor. Kita di sana membuka bimbingan dan lain sebagainya. Bahkan dan kebetulan saya adalah salah satu praktisi untuk konsultan manajemen kesehatan, maka itu saya ambil semua dan ini banyak sekali. Nah, untuk itu kita harus menyambut apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. UMKM ini luar biasa. Tapi kita tidak mengambil kesempatan itu. Namun dalam sekian waktu ke belakang 2 atau 3 tahun terakhir itu kita coba kembangkan. Contoh misalnya teman-teman di klinik perawatan luka, itu perawatan luka sudah ada di Bitung, ada di Manado, ada Minahasa Utara, ada di Kota Bagus ada, Kota Bagus ada, di Bolting, di Bolse, di Bolmut, luar biasa. Nah, itu yang pertama. Kemudian banyak orang berpikir bahwa UMKM perawat itu kita hanya berada di lingkup keperawatan. Iya. Tapi ada yang sudah mencoba merambat ke dunia usaha lain. Misalnya, saya kasih contoh sekretaris PPNI Kota Bitung, Pak Dokter. Dia membuka kafe kopi nursing dan dia sudah di-brand. Dia sudah di-brand dan sudah mendapatkan bantuan dari UMKM oleh Pak Sandiaga Uno. Luar biasa. Dan ini pemerintah menyiapkan semua perangkatnya, regulasinya, kemudian dananya. Nah, ini kesempatan yang harus kita ambil dan saya menyambut positif apa yang dilakukan oleh Akperumkit yang mencoba untuk menangkap peluang-peluang itu. Benar sekali, Mas Wandi ya. Luar biasa sekali ya Pak. Jadi dalam arti di sini bahwa profesi ini tidak boleh menutup mata, menutup telinga untuk bisa membuka wawasan yang luas ya, untuk menangkap kesempatan dan peluang untuk bisa membuka UMKM. Namun di sini kalau saya melihat, apakah tidak menjadi satu ancaman juga mereka berkuliah sebagai seorang perawat ya. Dan namun setelah lulus mereka tidak lagi bergelut dalam dunia kesehatan, memang fokusnya hanya ke dunia bisnis atau UMKM-nya saja. Mereka sudah meninggalkan jati diri mereka sebagai seorang perawat itu. Nah, gimana kalau pandangan Bapak? Terima kasih. Iya. Sebenarnya tidak. Contoh saya ya, saya membentuk pusat pengembangan perawat Sulu. Kemudian saya tetap profesi saya sebagai perawat. Yang kedua, saat ini saya mungkin kalau ada yang mau jalan-jalan ke Malalayang, ada nursing cafe di sana. Nursing cafe. Nursing cafe saya. Jadi saya mengajak teman-teman untuk bergabung di sana. Nah, kembali lagi, apakah animo untuk menjadi perawat? Tidak, saya kira tidak. Jadi gini,
banyak potensi-potensi di keperawatan itu yang kita belum gali, benar. Ya, misalnya orang kan hanya mau di klinik, banyak. Fokus saja di sana ya Hanya maksudnya. klinik, kita hanya mau kerja Pak. Misalnya kita mau gandeng di sini, dia nggak mau buka usaha-usaha lain. Ingat loh, mau buka klinik itu atau mau buka untuk tempat praktek mandiri keperawatan itu sangat murah. Beda kalau kita bikin cafe. Kemudian kita kalau otomatis kalau kita sudah ada jasa, pasti kita sudah ada STR, kita sudah ada SIP, kita kurang buka. Kemudian kita bisa menawarkan, oh saya nggak punya tempat, nggak usah. Anda tawarkan, Anda punya jasa. Anda bisa ke tempat di mana kami akan merawat, saya ke sana. Anda butuh misalnya, oh pasien A, oh saya ke rumah. Oh, saya butuh dokter penyakit dalam. Kita kurang hubungi, dok. Nanti mampir di sini ada yang harus di visit. Obat kita bisa hubungi telepon apotek ataupun yang menyiapkan pelayanan obat. Kemudian laboratorium kita bisa kontak beberapa laboratorium dan luar biasa. Kolaboratif sekali ya. Luar biasa sekarang bayangkan laboratorium ada itu yang antar jemput sampel di rumah. Ini juga kan salah satu usaha dari teman-teman memberdayakan supaya semua peluang-peluang yang ada di masyarakat itu bisa diambil. Bisa diambil, betul ya Pak Suwandi. Iya, baik sekali. Jadi teman-teman tadi bisa ditangkap ya. Menarik sekali tadi yang disampaikan, saya senang sekali dari Pak Suwandi mengatakan bahwa modal yang kita perlukan untuk membuka UMKM dalam profesi kita keperawatan, apalagi tadi membuka klinik, ternyata modalnya sangat kecil. Jadi teman-teman tidak perlu takut. Ya, saya tambahkan sedikit. Jadi gini, jadi ketika kita ada usaha, kita laporkan ke UMKM, kemudian memenuhi syarat, kita akan mendapatkan bantuan dan itu sangat mudah sekali, sangat mudah. Jadi ada pengembalian 50%, bahkan ada yang dalam pembinaannya itu belum nyetor sampai berapa bulan, bahkan ada yang langsung bantuan langsung. Tergantung kita punya usaha gitu. Kemudian pendekatan kita terhadap pimpinan di UMKM di kabupaten kota. Mungkin Pak Joyke nanti bisa lebih karena beliau ada di Kota Manado. Iya, benar sekali. Mungkin saya langsung saja ke Pak Joyke ya. Pak Joyke di sini kan selaku DPD PPNI Kota Manado. Tadi pertanyaan yang sudah saya tanyakan ke Pak Suwandi bahwa bagaimana yang sudah dikembangkan karena beliau pengembangan ya. Nah, kalau dari sisi PPNI di Kota Manado ini, ya, apa langkah apa yang Bapak sudah ambil untuk mengayomi para perawat yang sudah mulai mengembangkan UMKM ini di Kota Manado secara khusus? Ya, terima kasih. Sebelum jawab, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk organisasi yang kita cintai sama-sama ini. PPNI sudah berusia 48 tahun dan ke depan semoga kita semakin kompak dan semakin jaya. Happy anniversary. Ya, yang paling 48 dikit lagi ya, masuk ke usia emasnya ya. Ya, terima kasih ya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Pertama supaya masyarakat juga tahu bahwa secara regulasi organisasi profesi itu sudah menyiapkan. Jadi satu orang perawat itu sebenarnya secara profesional, dia bisa berada melakukan pelayanan kesehatan itu, praktiknya itu jadi tidak cuma di satu wilayah, satu tempat. Kalau selama ini kita tahu ada yang kerjanya di rumah sakit, puskesmas. Iya, tadi sudah disampaikan oleh bapak-bapak narasumber yang Pak Direktur sama Pak juga. Iya, direktur ya. Jadi semuanya ini memang. Ya, jadi itu teman-teman sekalian bahwa perawat itu bisa ada di melaksanakan praktik profesionalnya itu di dua tempat. Jadi kalau dia ada di rumah sakit, dia bisa buka praktik mandiri di rumah. Tadi kan sudah disampaikan bahwa untuk buka praktik mandiri itu modalnya tidak besar. Modal ijazah sama surat tanda registrasi dan tercatat di pemerintah. Bentuk SIPP, surat izin praktek perawat. Dan itu sudah dilakukan sejak regulasi itu keluar ditetapkan 3 tahun yang lalu. Itu sudah ada. Jadi dari organisasi profesi sudah menyampaikan, dan dalam pengembangan saat ini tadi sudah disampaikan juga bahwa yang kurang di situ belum banyak perawat itu yang mengambil bagian dalam UMKM tadi. Betul sekali. Kalau kita lihat, coba kita lihat sama-sama fakta saat ini. Artis contohnya, artis. Setiap hari mereka ada di
depan pabrik, bayar kaca dan sebagainya. Tapi mereka tetap dengan usaha-usahanya. Jadi tadi kalau ada pertanyaan tentang bisakah perawat itu kehilangan jati diri ketika dia melaksanakan UMK? Tidak sama sekali. Tidak akan mengarah ke sana. Ketika kita memilih ya, berapa kali saya waktu membawakan kuliah juga di beberapa perguruan tinggi yang saya kebetulan mengajar, saya sampaikan, siapa yang minta Anda untuk duduk di tempat ini? Ya Pak. Ternyata itu atas kerelaan mereka. Jadi memilih bidang perawatan itu biasanya memang dari hati mereka. Jadi setelah itu kalau mereka melaksanakan pelayanan kesehatan, mereka adalah hak mereka juga untuk mengembangkan diri. Jadi bukan bentuk usahanya, apalagi saat ini pemerintah membuka peluang sebesar-besar lewat UMKM. Iya. Tadi ada contoh mungkin teman perawat saya kenal, Bapak yang sekretaris PPD Kota Bitung. Dengan upaya dan usaha saya juga bersama-sama Pak Suwandi sudah berapa kali ke sana. Dan memang terlihat tidak menghilangkan identitas perawat. Gitu. Itu yang Justru mempromosikan ya. Justru mempromosikan. Iya, luar biasa ya Pak. Saya berharap nanti ke depan akan lebih banyak lagi perawat yang terlibat. Betul sekali. Iya. Yang membuka usaha-usaha dalam bentuk apapun, tentunya usaha yang positif ya. Betul sekali kalau Usaha yang positif. Dan kami kalau Kota Manado pasti akan sangat kami support. sangat support. Iya. Demikian. Wah, hebat ya. Oh, perawat memang di usia yang ke-48 tahun ini banyak sekali inovasi yang sudah dilakukan. Perawat tidak tergilas dengan perkembangan zaman. Perawat harus lebih maju lagi ya. Iya, apalagi sekarang dunia era globalisasi sudah sangat terbuka luas sekali ya, terbuka lebar. Jadi tidak menutup kemungkinan kita pun juga akan bersaing dengan mereka yang ada dari luar, dari negara asing. Nah, salah satunya tantangan kita harus kita hadapi yaitu kita harus mampu juga bersaing dalam hal ber-UMKM. Iya. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi dengan pembahasan yang menarik lagi. Pasti teman-teman juga mungkin sudah tidak sabar ya. Topik-topik apa lagi yang akan kita bahas? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Kita rehat dulu sejenak setelah pesan-pesan yang berikut ini. Halo Sobat Luka dan masyarakat Sulawesi Utara. Apakah luka Anda seperti ini? Atau seperti ini? Begini? Atau luka yang seperti ini? Jika semuanya ada itu, gunakan dressing primer, authentic gel, authentic gel, authentic gel, secondary dressing, exudate yang minimal. Gunakan Renoder, gunakan Renoder, gunakan Renoder. Untuk yang exudate maksimal, gunakan Tersort, gunakan Tersort, gunakan Tersort. Untuk penggunaan dressing tersier, gunakan Hyperskin, gunakan Hyperskin, gunakan Hyperskin. Dan Sobat Luka, ikuti program Inwokna Sulut yang Anda dapat akses di media sosial kami. Halo sahabat Inwokna, kembali lagi kita dalam Intalk Pro dengan tema yang sungguh luar biasa. Saatnya memberikan pelayanan keperawatan berbasis kebutuhan masyarakat terkini untuk membangun UMKM dalam profesi. Dan talk show kita kali ini, sebelum kita lanjut ya, saya mau sampaikan bahwa talk show yang luar biasa ini disponsori oleh yang pertama tentu saya Apperumkit tingkat 3 Manado. Tuanya sudah ada di sini ya, Dr. Bambang yang selalu setia mendukung dan mensupport program-program dari Inwokna. Dan yang kedua adalah PT Nusa Asia Medica, dan yang ketiga adalah PT Daria Varia, kemudian PT Mahakam Beta Pharma dan PT Mega Medica Farmasi. Nah, 5 sponsor ini yang telah mendukung sepenuhnya program Intalk Pro kita saat ini. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan-pembahasan kita yang cukup menarik sekali tadi. Saya lihat bahwa mahasiswa-mahasiswa tadi juga sungguh antusias ya, yang di belakang mereka meskipun lagi dengan aktivitas mereka, namun mereka pun juga menyimak. Direktur, silahkan Dr. Bambang, bagaimana bisa menyapa dulu anak-anaknya yang di belakang? Bagaimana kita mau cek dulu semangat adik-adik mahasiswa Apperumkit tingkat 3 Manado. Halo, selamat pagi. Sekali lagi, selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Iya. Mahasiswa Apperumkitnya, mahasiswanya Dr. Bambang ini ternyata semangat. Pantesan ya, tidak heran bahwa mudah terus ya, Dr. Bambang ini awet seperti terbuat dari plastik ini, tidak tua-tua. Iya. Lanjut ya kita pada topik pembahasan kita. Tadi sudah disentuh oleh ketua ya,
Manado bahwa PPNI sangat menyambut dengan penuh antusias dan sangat mendukung para perawat-perawat yang ingin membuka UMKM mereka dalam profesi sebagai perawat juga. Nah, Dr. Bambang, tentu hal yang telah disampaikan oleh Pak Joyke tadi disambut juga oleh Dr. Bambang selaku penyelenggara pendidikan mewakili ya di sini dalam hal ini. Kira-kira kalau dari Dr. Bambang, apa planning ke depan untuk lebih lagi mengembangkan motivasi dari para mahasiswa sebagai calon-calon perawat di sini? Karena tadi juga Pak Joyke atau Nurse Joyke juga sudah sampaikan bahwa masih sedikit peminat. Perawat itu kayaknya mindsetnya itu masih mainstream banget. Mainstream untuk saya, setelah dari ini saya dapat ijazah, saya kerjanya di rumah sakit, saya suntik pasiennya, sudah saya pulang, saya istirahat. Tidak ada kreativitas untuk mau mengembangkan soft skill yang sebenarnya ada di setiap pribadi dari insan manusia ini ya. Jadi bisnis tidak hanya terpaku pada mereka yang bergelut dalam bidang perekonomian, ekonomi. Nah, dari Dr. Bambang, planning apa nih yang spektakuler mungkin Direktur sudah rencanakan dari sekarang untuk mengembangkan program itu di Akperum K33 Manado? Oke, baik. Oh iya, kopi dulu. Maksudnya sudah kering nih. Iya. Aduh, yang anaknya juga cantik banget ya. Ini kopi penyumangat buat ketiga narasumber. Tepuk tangan dulu buat ketiga narasumber kita. Iya. Supporternya luar biasa ya Bapak. Ini kopi, ini bukan kopi sembarangan ini Pak. Iya. Satu teguk itu sangat memiliki power yang kuat ini, penyemangat yang hebat buat kita semua. Kalau di Manado dikenal kopi setengah. Kopi setengah ya. Jauh. Iya, intermezzo sedikit ya tadi apa ya, rumah kopi nursing, nursing cafe teman-teman. Ini promosi juga dikit ya, biar lebih dikenal mungkin. Mungkin ownernya, siapa tahu bisa di-endorse. Mas Andi, di mana lokasinya? Di Bitung. Di Bitung ya. Ya teman-teman, kalau mau ngopi yang ada di sekitar Bitung, boleh mampir dong ke sana. Iya, dan jangan lupa kalau mampir posting dong, iya, biar terekspos bahwa perawat juga punya skill untuk mengembangkan. Berarti mahasiswa aktor bisa studi turun nih ke. Kembali lagi itu ya, dia mungkin masuk ke dalam planningnya. Iya itu. Iya, gimana Jadi kita saya pertanyaan mungkin saya? tingkat 3 setelah mereka melakukan teori, ya kita sekaligus refreshing, kita melihat bahwa inilah kafe dari UMKM ya. Jadi mereka bisa lebih mengembangkan, terbuka Iya, luar biasa. tentang bagaimana usaha. Ya, mungkin dokter, apakah rencana lain lagi untuk mengadakan seminar atau mungkin tambah lagi kurikulum di bidang kewirausahaan? Oke. Lebih spesify lagi mungkin? Jadi mungkin saya akan mendesain Iya, kita jual seperti online. online ya, Online Iya. bagaimana keperawatan itu seperti yang kita sudah lihat ada kayak Halodoc kan. Nah, nanti kita dari aktor akan mencoba berbasis teknologi kita bisa membantu masyarakat secara online di bidang keperawatan. Itu yang rencana ke depan ya, mungkin ya saya akan menerima saran-saran dari para sponsor-sponsor ya, bagaimana mengembangkan untuk mahasiswa jadi aplikasi ini seperti itu. Saya Nah, terima kasih dokter. Kembali lagi saya mau bertanya kepada Pak Joyke ya. Pak Joyke, kita kan sudah masuk dalam era Five Society ya. Iya. Era Society. Nah, menurut Pak Joyke sendiri, gimana PPNI menghadapi Five Society ini, era 5.0? Ini kita kaitkan kepada UMKM di perawat. Ya, kita kaitkan ke situ. Gimana andilnya PPNI untuk bisa merangkum semuanya itu? Perawatan luka modern kami lakukan ada 3 proses atau 3 tahapan. Yang pertama primer dressing, yaitu kami menggunakan Optenic Gel. Optenic Gel ini kami lakukan dengan cara oleskan pada luka yang terinfeksi, kemudian setelah secara merata dilakukan atau dioles pada luka tersebut, dilanjutkan dengan
sekunder dressing. Nah, di sini kami boleh menggunakan remodern ada dengan ukuran yang ada, tapi dalam pemakaian disesuaikan dengan bentuk luka atau ukuran luka dan lokasi luka. Kemudian pada sekunder dressing juga kami menggunakan terasort C, ada terasort. Kemudian sesudah pada sekunder dressing kami melakukan pada tahap terakhir yaitu tertiary dressing, yaitu dengan menggunakan hyperstick. Dan memang fakta ya di mana-mana, suka atau tidak suka, perawat harus menyesuaikan bahwa era media sosial ini dengan kecepatan teknologi luar biasa, peristiwa yang terjadi di Ukraina bahkan sesaat kemudian bisa orang tahu di area Manado, itu suatu hal yang tidak bisa kita sangka lagi saat ini. Jadi perawat itu penting juga menyesuaikan dengan ini. Jadi ada satu hal penting yang ke depan saya berharap semua perawat akan lebih mengedepankan hal ini. Jadi penting yang kita menjalin sebuah networking ya. Jadi contoh ya, seperti Inwokna ini sudah mengayomi beberapa UMKM keperawatan dengan perawatan luka itu saling keterkaitan. Jadi yang ada di Manado, Bitung, jadi itu jejaring ini penting. Jadi selain tadi jaring teknologi, jadi besarnya ketika pasien atau klien ya masyarakat butuh pelayanan, kan tidak semua kan kita tahu Manado ini sumber untuk rujukan. Jadi di rumah sakit misalnya, baik di rumah sakit yang ada dekat dengan Akbar Rumkit ini, rumah sakit Eling, kemudian ada juga rumah sakit Kando, itu tidak semua berasal dari wilayah Kota Manado. Jadi nanti diharapkan dengan teknologi ini teman-teman nanti akan perawat bisa menjawab. Jadi kita nggak harus pergi Bitung, misalnya saya tinggal di Manado, saya nggak harus saya yang ke Bitung, ada teman-teman. Jadi jejaring ini tinggal main telepon atau bahkan bisa diinput data dari sini. Kalau ada contoh yang sudah jalan ya, perawatan luka semacam yang dimiliki teman-teman di Inwokna ini, mereka setelah sudah punya jejaring ini. Jadi kalau ke Bitung atau ke Kota Mobagu, pasien yang dari sana tinggal ini atau bisa ditelepon langsung. Jadi itu luar biasa. Ini yang penting untuk dikembangkan. Saya kira ke depan itu harus seperti itu. Jadi kan tadi tidak bisa kita menjangkau sampai sejauh dari misalnya dari Manado atau Kota Mobagu atau ke Bitung. Masakan saya yang sehari-hari di Manado. Jadi ini penting jejaring ini, networking ini, dan kerjasama ini pasti akan memberikan dampak yang sangat baik. Dampak yang baik ya, bukan cuma keperawatannya, tapi masyarakatnya juga menikmati. Itu yang penting digarisbawahi, masyarakat akan menikmati. Saya kira pelayanannya maksimal banget ya, Nas. Jadi semua area, semua wilayah, kabupaten kota bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik. Networking itu ternyata ya, untuk memaksimalkan pelayanan ke masyarakatnya. Iya. Nah, kalau dari pengembangan keperawatan sendiri ya, Pak Suwandi, berkaitan juga ya Society juga dengan e-commerce di sini. E-commerce sekarang ini menjadi saingannya UMKM. Ya, kalau misalnya UMKM-nya tidak bergerak untuk bisa memanfaatkan e-commerce ini, kembangkan ke arah sana, kita bisa bayangkan apa yang terjadi ya. Bakal tidak seimbang ya, timpang ya. Nah, dari Pak Suwandi, gimana pandangan Bapak ya tentang e-commerce ini bersama dengan UMKM dalam profesi keperawatan? Oke, terima kasih. Yang pertama, bahwa semua perawat itu pasti punya akun medsos. Itu dulu. Wah, iya. Itu semua. Kemudian apakah di situ dia personal akun atau bisnis akun? Bisnis ya. Nah ini, dan beberapa provider berusaha untuk selalu mengupdate sistem yang ada di mereka, sehingga di medsos itu kita bukan hanya sekedar foto-foto. Makna sekarang adalah bisnis, dan bisnis ini tidak perlu yang hebat-hebat. Namun demikian, saya kasih contoh. Kalau di saya itu saya punya website, kita kembangkan website, kemudian itu secara resmi, dan orang akan masuk di website itu adalah, jadi begini, saya katakan begini, ketika orang akan masuk ke satu gedung yang besar, ya, dia akan membaca di gedung yang seluruh Indonesia. Jadi dia masuk sini. Jadi ketika dia akan masuk di Facebook, misalnya pusat pengembangan, dia akan klik itu. Jadi ini orang yang mau klik di situ memang betul-betul orang yang akan siap, oh informasi apa sih yang ada di dalam sana.
Nah, itu salah satu e-commerce sekarang ini. Di situ kita jangan hanya sekedar yang penting pilih orang pakai kepo pakai kepo orang anu. Tapi kepo boleh atau enggak? Boleh, tapi kepo yang lebih positif. Kenapa dia di sini? Bahkan ada yang mendapatkan fee dari medsos itu sendiri. Ya. Kita lihat sekarang YouTuber luar biasa, followersnya sekian. Dan sekarang saya pegang ada beberapa akun dan alhamdulillah sudah monetisasi. Ya, misalnya Bitbuat Pro kan persyaratannya itu hanya 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Sesudah lewati itu kita akan mendapatkan fee, tapi harus lakukan monetisasi, harus ada persyaratan yang harus dipenuhi. Misalnya di YouTube, misalnya tayangan-tayangan itu produksi sendiri, tidak mengambil tayangan orang lain. Nanti kalau enggak kan kita dapat banned, kita akan dikeluarkan dan tidak masuk ke jam tayang kita. Kemudian jam tayangnya jangan terlalu panjang. Biasa orang semua pasti skip itu. Orang skip itu dia. Jadi 3 menit kan video-video. Kemudian itu di Bitbuat Pro. Kemudian sekarang yang ada Sikum Pro. Itu Sikum Pro bahkan kita lihat pokoknya kalau masuk di YouTube begitu kita lihat sudah mulai ada iklan, itu sudah monetisasi. Dan semua YouTube yang saya kelola itu sudah monetisasi, sudah ada iklan di dalam. Sudah ada iklan di dalam. Ya. Sudah ada yang mengalir. Ya alhamdulillah, puji-Tuhan. Jadi kita ambil dulu. Jadi Facebook ini hanya media sosialisasi. Siap. Untuk mensosialisasikan ya, sosialisasi. Karena dia terbatas, dia hanya 5.000. Hanya 5.000 teman. 5.000. Kalau YouTube kan tidak terbatas, kalau tidak terbatas. Instagram pun sudah ada tuh. Jadi itu. Nah, sekarang kita melihat yang masalah sekarang adalah paradigma itu tadi, Pak Direktur. Paradigma perawat pokoknya kita lulus kerja di rumah sakit. Selesai itu dan salah satu tantangan itu. Ya, kita punya hambatan itu. Kita punya hambatan sekarang. Nah, sekarang dengan adanya program-program yang dicanangkan oleh aktor Unkrit di bawah Pak Direktur, maka ini sesuatu hal yang luar biasa karena mereka keluar ini kita bukan cuma mau berpikir kita bekerja di rumah sakit, tapi bagaimana kita mau usaha sendiri, kemudian akan ada usaha-usaha lain yang kadang orang belum capai itu. Nah, oke. Sekarang, kalau Pak Suwandi kan senior, pasti orang mau dengar, ada yang konsultasi, ada beberapa, kebetulan saya juga beberapa rumah sakit, saya konsultan di sana. Kalau orang baru lulus, apa yang orang mau bikin? Yaitu, tadi dompleng dulu, belajar dulu. Kita bikin dulu di rumah luka. Oke, Pak, biar nggak usah bayar Pak kita. 1 minggu 1 kali kita datang. Ini mau pencuri ilmu kan? Curi ilmunya, ambil ilmunya, pasti ada pengetahuan akan semakin. Kemudian apa? Kita pasti akan mengetahui seluk-beluknya bagaimana sih kita akan membuka ini, bagaimana kita bukan mencari pasiennya, bagaimana supaya orang percaya terhadap pelayanan yang kita berikan. Nah, di situ. Kita harus e-commerce itu tadi, kita harus posting lah. Saya sementara melakukan perawatan luka. Kemudian ada satu yang kurang. Banyak kan orang postingannya itu adalah tentang ini begini. Kadang sekali orang mau posting ilmu, Pak Direktur. Postingnya aktivitas pribadi doang ya. Posting. Dan ini peluang-peluang yang harus diambil. Ingat, jangan pikir orang tidak mau lihat orang postingan itu. Jangan berpikir masih ada 10-30% orang yang suka membaca. Orang yang suka membaca dan akan dicari itu. Ini orang lain posting. Kalau itu memang cuma sedikit yang like. Tapi coba buka di dalam. Ada berapa yang kunjungi Anda punya web? Cuma karena tidak punya web, maka dia tidak bisa ukur. Tidak bisa menjangkau. Tapi kalau kita di web, kita kadang 1 minggu 10.000, 20.000. Kali-kali isu 1 juta saya punya pengunjung. Luar biasa ya. Itu, jadi kita bisa. Tapi kalau di medsos biasa tidak bisa. Terima kasih. Wah, iya Pak Suwandi, betul sekali ya Pak. Mungkin sambil minum aja. Ini kopi istimewa tadi. Kopi teh. Ada buah di sini juga. Wah, sponsor Pak. Mantap sekali ya Pak. Dr. Bambang menyediakan fruit sama kopinya juga.
jawabannya sih sudah mencangkup apa yang dirindukan oleh para masyarakat. Kira-kira menurut Pak Joyka, saya kembali lagi Pak Joyka, mungkin ada saran buat ini kan kita tadi berlanjut saja hanya ke mengarah ke akar rumkit ya. Dan menurut Pak Joyka sendiri, kira-kira buat ini disaksikan oleh semua kalangan yang ada. Nah, saya ingin kalau dari Pak Joyka sendiri bisa tidak menghimbau dari bidang pendidikan apa yang bisa dilakukan, saran-sarannya ya untuk bisa memotivasi tadi ya berkaitan dengan pertanyaan saya Five Society-nya ya, kita harus bangun dulu mindset yang kuat ya, mindset yang kuat untuk bisa ber-UMKM. Ya, baik. Jadi tadi kan sudah disampaikan Pak Iya. Suwandi dan Pak Direktur bahwa dari pendidikan sudah ada kurikulum, kemudian dari perawat itu perlu melihat lebih terbuka lagi dengan perkembangan tadi ya, masuk mulai dari website dan sebagainya. Kalau dari saya sendiri, dari organisasi profesi itu sangat-sangat mengharapkan. Sebenarnya ini basic ya, basic dari keperawatan itu. Dalam pengembangan keperawatan itu ada 3 aspek yang penting. Iya, 3 aspek. 3 aspek penting, yaitu bicara tentang Skillnya, knowledge, dan yang terakhir attitude. Saya sebut yang terakhir attitude, tetapi ternyata dalam penelitian bagian ini yang paling memakan porsi yang paling penting. Jadi dengan tidak mengabaikan ya tadi yang skill sama knowledge tadi, ya, tapi penting kita mengedepankan attitude-nya. Bagaimana kita mengembangkan tadi networking tadi, jaringan tadi, kalau orang baku-baku salah dengan orang. Iya. Bagaimana kita mengembangkan keperawatan? Kalau mau datang di perungkit saja dulu, mau datang kemari dia tuh provokator. Atau coba tanya berapa orang dia teman-teman di sekitar dia, apa manfaat yang dia sudah bikin ke orang. Tidak usah bicara dulu yang misalnya di luar dia, yang orang sehari dengan dia, tanya bagaimana sih orangnya misalnya. Jadi modal ini perawat bila dia punya hal yang baik tadi, dia baikkan 3 hal tadi, terutama yang attitude itu, saya yakin Tuhan juga tidak akan tutup mata, Bu. Betul ya. Iya. Iya. Betul. Saya minta maaf, saya sedikit promosi dan sombong. Tidak Saya apa-apa. kenal Pak Direktur. Iya, siap. Akar rumkit ini dari orang kecil, bukan nanti duduk di sini, Bu. Iya, sudah sejak Iya. dahulu kala ternyata. Dia konsisten dengan pembawaannya, low profile-nya, mau di mana saja. Iya. Sama juga Pak Suwandi, saya kenal bukan nanti dia sudah direktur saat ini. Beliau masih tenaga honor itu, belum masih orang jaga sana kemari masih. Iya. Jadi seperti itulah. Jadi etiket yang itu baik. etiket yang baik. Iya. Attitude itu. Yang Jadi di mana penting. saja kalau kita bisa diterima. Iya. Itu yang penting. Kemudian pastikan knowledge-nya, skill-nya. Nah, skill-nya ini tanggung jawab juga profesi ya. Lewat seminar yang ada. Jadi bila teman-teman suka dengan perawatan luka, Iya. sudah ada wadahnya. Kemudian bagaimana mau kembangkan? Nggak apa-apa tadi kalau tadi Pak Suwadi juga menyinggung tentang curi-curi ilmu, nggak apa-apa. Yang penting kalau orang dan orang terasa bukan mencuri Pak, tapi memang saling mengajari. Wajib itu, wajib itu saling mengajari. Mencari mentor sih sepertinya. Dan ya. baik dari sudut agama manapun, ketika Iya. kita berbagi hal-hal yang baik, Positif. hal yang positif bagi orang-orang, adik-adik kita, teman-teman kita, itu kan pasti ada pahala. Sekali. Itu yang saya perlu tekankan. Apapun kemampuan kita kalau tidak dibarengi dengan attitude yang Attitude baik, yang baik. maka itu jadi sia-sia. Saya Pasti suka berteman dengan orang provokator. Itu saja. Betul Saya kira sekali ya. demikian. Oh, menarik sekali ya, Nurse Joyka. Tidak hanya berbicara soal kemampuan skill saja, tapi penting kita membangun attitude yang baik, menjadi tanggung jawab juga di bidang pendidikan, menjadi tanggung jawab juga dalam bidang profesi, dan kita semua ya untuk bisa membangun etika yang baik, karena itu adalah poin penting bagaimana kita menjadikan kita sebagai insan yang lebih bermartabat dan berpotensi dan juga sukses ya, dan juga sukses. Oke, ini juga sekaligus juga pertanyaan untuk menutup talk show kita pada hari ini. Dari Pak Suwandi mungkin ada sedikit penyampaian kesimpulannya apa dari menurut Bapak dari sisi Ya, Bapak? terima kasih. Jadi ini sudah orang bilang so komplit. Pak Direktur menyiapkan tenaga-tenaga Iya. atau lulusan atau yang nanti di kami itu postgraduate Postgraduate ya. itu yang sudah siap.
kalau mau dikatakan belum siap, minimal mereka sudah ada gambaran. Jadi ketika disentuh oleh profesi ataupun dari institusi di mana mereka bernaung nanti, itu tidak terlalu susah-susah. Jadi cepat. Kemudian regulasi dari pemerintah, dari PPNI juga sangat lengkap. Saya kira ini sudah, artinya sudah waktunya kita berjalan dan berlari. Kita sudah bukan lagi pada bagaimana merencanakan ini dan itu, tapi bagaimana untuk selanjutnya untuk aplikasi atau penerapannya. Saya kira itu. Terima kasih. Wah, ya terima kasih Pak Suwandi. Kalau dari Dr. Bambang sendiri selaku Direktur Aprum Ketika 3 Manado dan penyelenggara pendidikan ya, gimana pesan-pesan buat anak-anak didiknya dan juga para calon-calon perawat yang ada sementara menyaksikan program ini, gimana dokter? Baik, kami dari penyelenggara pendidikan terus berkarya mencari terobosan-terobosan untuk anak didik kami sehingga lulus nanti mereka bisa mengembangkan bakat mereka ya secara mandiri agar bisa menciptakan lahan kepada masyarakat luas. Dan itu pun tidak luput dari dukungan dari PPNI ya selaku wadah dari perawat serta dari Pak Suwandi Direktur Utama. Jadi itulah, jadi kami dari bidang pendidikan. Ya, luar biasa ya, memang narasumber yang kita datangkan ini tidak sia-sia ya, makanya informasi yang kita dapat hari ini sangat berkualitas banget, khususnya untuk menjawab tema dan visi dari Inwokna tentang memberikan pelayanan keperawatan berbasis kebutuhan kesehatan masyarakat terkini untuk membangun UMKM dalam profesi. Talk show perdana ini sungguh luar biasa sekali, dan untuk kesimpulannya ya teman-teman semua yang lagi menyaksikan ini, jadi intinya adalah jangan takut ya kita untuk bisa terus maju, mengembangkan potensi kita menjadi sebuah UMKM ya. UMKM tidak terpaku pada skill kita sebagai perawat untuk bekerja di rumah sakit, tetapi marilah kita membangun kemampuan dasar yang sebenarnya kita punya dari dalam, membangun itu sebagai suatu produk yang bisa diberikan untuk melayani masyarakat yang secara langsung dapat memberikan income juga buat kita dalam profesi keperawatan. Oke teman-teman, sungguh menarik sekali ya, dan untuk itu saya Miss Arini mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada ketiga narasumber yang luar biasa sekali, Dr. Bambang Setiawan, Pak Suwandi Luneto, dan juga Pak Joike, di mana sudah bisa hadir dalam talk show kita pada hari ini dalam rangka memeriahkan HUT PPNI yang ke-48 ya. Jadi program ini kiranya bisa berfaedah buat kita semua secara khusus dalam bidang keperawatan. Kita akan ketemu lagi teman-teman, tidak terasa ya kita akan berpisah dan kita akan ketemu lagi dalam episode selanjutnya. Ini adalah episode perdana, jangan lupa untuk kita mensupport terus channel ini agar setiap info yang bermanfaat boleh dinikmati bersama, karya yang kita berikan bisa dinikmati untuk bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Untuk itu saya saat ini Arini Manafe pamit dari hadapan teman-teman semua beserta dengan ketiga narasumber kita. Kami pamit dari sini dan mohon maaf jika sepanjang perbincangan kita tadi ada hal-hal yang menyinggung perasaan teman-teman semua, tapi dari lubuk hati kami ingin memberikan yang terbaik untuk mengembangkan profesi kita dan mengembangkan kemajuan profesi di Sulawesi Utara. Iya. Terima kasih banyak, kita akan ketemu lagi. Mari kita ucapkan sampai jumpa. Selamat. Tegang. Terima kasih dok. Thank you. Terima kasih Dok. Terima kasih.